Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, tinggalkan setiap beban kita, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk menerima setiap pelawatan-lawatan Tuhan. Kita mau angkat pujian penyertaan Tuhan. Penyertaanmu Tuhan.
Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan. Sebentar kami mau lebih lagi bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Ternyata Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami satu persatu ya Bapa. Engkau tutup ruangan ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Nah, semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Kasih tos samping kanan kirinya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian denganmu Tuhan.
Masih kuat berdiri? Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Mari kita melompat bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ajaib Kau Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya buka ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Jika tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan.
Mari kita sama-sama mengangkat pujian mengenal. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkaku bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita angkat pujian dari Allah. Kita ingin mengenalmu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkaku bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan
Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih pada pagi hari ini. Kalau hamba-Mu ada di depan-Mu, itu karena kasih anugerah-Mu. Karena Kau mengasihi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya tanpa Kau. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang hidup. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan ya. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami semua. Tuhan, tumpahkan isi hati-Mu, berbicara Roh Kudus, taruh perkataan-Mu dalam hamba-Mu. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan wahyu kepada kami semua, supaya kami semua memahami isi hati-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan, sungguh tanpa Engkau hamba-Mu tidak mampu menyerahkan menit-menit ke depan sepenuhnya. Firman-Mu yang berbicara hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Kayaknya yang di belakang belum semangat. Shalom. Jeko, mana semangatnya? Shalom. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Baiknya ya, saya juga senang sekali anak-anak kami, anak-anak saya yang sudah lama nggak, luar biasa ya. Mari kita buka Markus 2 ayat 3 sampai 5. Sorry. Sudah, Markus 2 ayat 3 sampai 5. Belum bisa apa? Markus 2 ayat 3 sampai 5. Markus 2 ayat 3 sampai 5. Apa ada yang sudah buka Alkitabnya? Bisa? LCD-nya bisa? Oh, sudah. Oh, terima kasih. Mari kita sama-sama membaca firman pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu dia sembuh. Itu Tuhan luar biasa dia. Saya benar-benar kalau ingat kebaikan Tuhan, Dia sungguh Allah yang luar biasa. Saya katakan jangan pernah menyakiti hatinya. Teruslah dekat kepada Tuhan, karena Dia selalu ada buat kita semua. Gak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Amin. Amin. Jadi orang lumpuh tersebut, Denny, pelan dikit ya. Orang lumpuh tersebut tidak akan mengalami kesembuhan jika tidak dibantu oleh 4 orang. 4 orang yang menggotong dan membawanya. Bertemu Yesus. Benar, kalau nggak ada orang 4 itu yang mengangkatnya ke atas, orang lumpuh itu tidak bisa ke atas. Jadi saya percaya bukan hanya orang lumpuh saja yang dapat berkat kesembuhan, tetapi ke-4 orang yang menggotongnya juga pasti dapat berkat karena telah berbuat
kebaikan. Dalam menjalani kehidupan ada saatnya kita membantu orang lain, ada saatnya kita perlu bantuan orang lain. Jadi sadarlah sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Manusia berhubungan timbal balik dengan manusia yang lain. Jadi kita benar-benar sesama siapapun, bukan seiman pun, kita harus sama-sama. Dengan adanya itu kita baru bisa mengenal dia secara dekat. Dengan mengenal dia secara dekat, kita baru bisa masuk memberitakan siapa Tuhan kita, siapa Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita mati juga kita membutuhkan orang lain. Itu sangat perlu sekali ya. Jadi suami dengan istri juga harus saling, satu dengan lain harus saling menghormati. Jangan kita baik suami atau istri ingin menang dirinya sendiri. Jangan merasa atau suami atau istri merasa dirinya lebih dari istri atau suaminya. Dia merasa dirinya lebih di atas dari suami atau istri. Nah, dia menyombongkan dirinya, ngerasa dia lebih hebat. Sebenarnya manusia semua yang ada di muka bumi ini tidak ada yang hebat kecuali Tuhan kita. Tanpa dia kita nggak ada apa-apa, tanpa kita hancur, tanpa Tuhan kita nggak ada hari ini. Amin. Jadi anak-anak dengan orang tua itu, apalagi anak-anak, saya rasa di sini banyak anak mudanya ya, yang tua lebih sedikit ya. Saya percaya kita jadi anak jangan pernah melawan orang tua. Jangan pernah. Saya merasakan sekali sekarang orang tua saya sedang kayak orang tua yang hampir lupa ingatan apa? Amnesia itu lupa beneran. Demensia ya namanya ya, kalau yang kerennya itu. Dia kalau ngomong apa dia lupa. Entar dia sedikit ini dia marah-marah. Saya bilang, dulu saya kalau ingat dulu saya masih kecil, mama enggak sayang sama saya. Kalau menurut saya, sekarang saya udah ini baru merasakan dia bukan enggak sayang sama kita, tapi dia mau kita baik, Nah, saya ngerasakan, saya bilang sama saya, Tuhan, jangan ambil dia dulu, beri dia umur yang panjang untuk bersama-sama kita, untuk kita dapat berkumpul dengan mama, karena papa sudah gak ada. Ya, itulah kita sebagai anak, ingat satu hal, jangan pernah kita menyakiti hatinya. Memang kadang-kadang mama, ibu kita rada bawel ya, tapi bawelnya itu mau kita bertumbuh, berbuah, dan juga berubah. Itu yang orang tua kita mau. Kalau papa banyak di luar ya, mungkin agak sedikit lembut, tapi itu semua kalau dia nggak merasanya membuat kita terluka, buat kita sakit gitu dengan kata-katanya, kita harus
mengasihi dia. Saya percaya dengan adanya itu kita akan tambah lagi, tambah bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan tadi anak dengan orang tua, bos dengan karyawan, juga kita harus mengasihi karyawan kita. Kalau nggak ada dia, nggak ada pabrik itu berjalan, nggak ada pekerjaan kita yang berjalan. Apapun, kadang-kadang mungkin dia ada mengecewakan kita, mungkin dia ada membuat kita sedih, ya mungkin itu bukan karena dia mau, mungkin di dalam pada saat itu di dalam hatinya mengalami kesedihan di hatinya, mungkin di dalam anak-anaknya yang nakal, ya ada juga dan lain sebagainya, ya kita diam. Nanti setelah itu kita bertanya, kenapa dia seperti itu? Dengan adanya itu semua menjadi baik. Jadi kita jadi bos juga nggak boleh egois, nggak boleh ingin menang sendiri, nggak boleh ngerasa diri kita di atas karyawan kita. Kita rasa benar, belum tentu. Itulah kita, setiap kita mau mengerjakan suatu apapun, pekerjaan apapun yang kita harus lakukan, kita berdoa dulu. Minta pagi hari, Tuhan Yesus minta penyertaan pagi hari ini untuk hambamu. Apapun yang hambamu lakukan, semuanya engkau yang pimpin. Itu pasti Tuhan akan memimpin kita semuanya. Amin. Dan juga pedagang dengan pembeli. Pedagang dengan pembeli itu benar-benar kita harus jadi contoh, dan kita harus mempunyai kasih yang daripada Tuhan. Saya juga dulu pernah, semua saya pernah lakukan. Saya pernah jadi kuli. Karena kalau makanya sekarang yang sekolahnya tinggi-tinggi berbahagialah. Dulu Oma ini sekolahnya kurang tinggi karena orang tua kurang mampu, ya. Tapi karena berkat Tuhan kita berdua ada hari ini. Karena apa? Karena hidup kita harus ada penyertaan Tuhan. Apapun yang kita harus lakukan. Nah, kadang-kadang pembeli itu, contohnya Oma juga begitu, ya. Kalau belanja, karena ngelihat sehari-hari, pasti kalau ibu-ibu kalau belanja pasti minta kurang, ya ibu-ibu, ya. Bang, nggak bisa kurang harganya, ya kan? Nah, kalau yang kalau pedagang itu judes, mau nggak orang itu jadi beli? Nggak mau, ya. Kita nggak boleh marah-marah. Nah, kalau dia bilang, oh saya minta kurang, saya bilang nggak bisa kurang harganya, saya kasih pas sekali. Terus udah saya kasih, oh kalau gitu nggak apa-apa. Langsung dia beli, saya beli kado buat dia. Saya ada kado buat kamu. Ini kadonya buat kamu. Saya minta maaf, ya, sebelumnya. Apa yang kamu minta kurang itu nggak bisa. Itu si pembelinya itu senang sekali. Dia bilang, meskipun kado itu nggak seberapa, ya, tapi rasa senangnya itu luar biasa. Dia ngerasa dihargai. Itu Tuhan, itulah yang saya lakukan. Kalau dulu masa saya dagang dan usaha, itulah semua. Jadi semua kita ini saling
membutuhkan. Semua kita saling membutuhkan. Jadi syarat mutlak dalam hubungan dengan sesama adalah saling, ya, dari saling menghargai, saling mengasihi, saling pengertian antara satu dengan yang lainnya. Amin. Amin. Tanpa saling tidak akan tercipta kerukunan itu. Yang terjadi malah ada perpecahan. Jadi saling itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Tuhan, ingat, Tuhan sanggup memulihkan hubungan yang rusak. Kembali lagi pada diri kita masing-masing. Kita mau nggak dipulihkan sama Tuhan? Sebab Yesus disalib karena hubungan antara Tuhan Yesus dengan manusia untuk menebus dosa manusia. Dia sangat teramat baik dalam kehidupan kita. Dia berkorban dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi jika ada orang lain yang pernah menyakiti kita, menghina kita, menipu, memanfaatkan atau merugikan kita, ampunilah mereka. Ampuni dia. Pasti kalau kita begitu mengampuni dia, ya, kita ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita enggak tambah terluka di dalam hati kita. Kita akan terbebas dari yang menyakiti kita, yang menghina kita, yang menipu kita, yang memanfaatkan kita, yang merugikan kita. Jadi kita harus mengampuni dia. Karena pembalasan itu bukan miliknya kita, tapi pembalasan itu miliknya Tuhan. Itulah kita benar-benar harus hidup kita untuk mengampuni siapapun itu. Jangan mau kita dibohongi dengan iblis, ya. Jangan pernah mau dibohongi dengan iblis. Kita harus terbebas dari kehidupan kita yang kita pernah kita rasakan setiap harinya. Ingat, iblis itu luar biasa loh. Luar biasa dia. Apa yang saya katakan luar biasa? Si iblis tuh nggak pernah nyerah. Tidak pernah nyerah untuk kita berbuat dosa. Itu dia nggak pernah menyerah. Jadi kita jangan pernah mau dibohongin oleh iblis. Nggak apa-apa. Oh, itu orang jahat, saya sakit hati, saya benci dia. Itu iblis mau dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah mau dibohongin oleh dia. Amin. Amin. Terus iblis nggak pernah tersinggung dia. Dia mau ngomongin apa, kamu mau ngomongin apa, keluarga binatang, keluarganya dia, keluarganya setan, keluarganya apa, dia nggak pernah tersinggung. Masa kita kalah sama iblis? Jangan pernah mau kalah sama iblis, ya. Kita harus kuat. Apapun siapapun yang hendak membuat kita berdosa, hendak membuat kita terluka, itu ingat, itu kerjaan iblis, bukan kerjaan Tuhan. Kalau kerjaan Tuhan pasti yang positif, yang baik. Amin. Satu lagi, dia nggak pernah trauma. Si iblis nggak pernah trauma. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan buat dia, membuat dia jatuh, membuat dia segala apapun, dia nggak pernah trauma. Jadi kita jangan kalah sama si iblis, ya. Iblis itu kerjanya apa? Bohong. Itu si iblis. Iri, sombong, semua pokoknya yang negatif itu dia punya. Jadi kita jangan mau
dibohongin oleh si iblis. Jadi kita mulai hari ini kita harus kuat. Siapapun dia yang hendak membuat kita jatuh, yang membuat kita sedih, yang membuat kita marah, yang membuat kita nggak percaya sama Tuhan Yesus, si iblis jangan pernah dengarkan dia. Amin, amin. Nah, contohnya kita seminggu sekali ke gereja cari Tuhan. Jangan pernah kita sampai nggak ke gereja kalau kecuali sakit atau ada masalah. Ya, harus cari Tuhan number one. I do this for him. Hidup saya hanya untuk dia. Besok saya dipanggil Tuhan, nggak ada lagi di tempat ini, tapi saya bersama dia. Itu yang saya mau dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi apapun yang orang lain lakukan, jangan pernah terluka. Ya kalau terluka sebentar boleh, minta Tuhan, Tuhan tolong saya. Tanpa Engkau saya nggak mampu menyembuhkan luka saya. Nanti Tuhan akan menolong kita. Amin, amin semuanya. Amin. Saya ada firman yang bagus. Di mana jadi berdoa itu adalah kewajiban kita, mempunyai hubungan kita dekat dengan Tuhan. Ya, kalau kita di mana ada doa, di situ ada jawaban. Amin. Di mana ada doa, di situ ada jawaban. Enggak ada doa, bagaimana ada jawaban? Kalau kita nggak doa aja bolong-bolong, nanti Tuhan juga lama-lama kita kalau lama-lama bolong-bolong, lama-lama lupa doanya. Jadi kita hubungan kita sama Tuhan jauh. Terus mana ada kalau kita nggak doa ada jawaban dari Tuhan? No, nggak ada. Jadi di mana ada di doa, di situ ada jawaban. Di mana ada iman, di situ ada mukjizat. Di mana ada iman, di situ ada mukjizat. Di mana ada pengharapan, di situ ada kekuatan. Di mana ada kasih, di situ ada kemenangan. Amin, amin. Di mana ada Tuhan, di situ ada jalan. Amin, amin. Jadi jangan pernah khawatir, God still has something for you. Jadi Tuhan masih punya sesuatu untuk kita semua. Ya, jangan pernah khawatir. Jadi 1 Korintus 10 ayat 13, saya ingin firmannya, ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Wah, pasti. 1 Korintus 10 ayat 13. Mungkin udah firmannya udah dapat. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayo semuanya. 1, 2, 3. Udah semuanya dapat? 1, 2, 3. Kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Itu janji Tuhan. Jadi kita jangan pernah khawatir apapun masalah yang ada kita hadapi, apapun yang kita ini. Misalnya, aduh, gimana saya lakukan besok pagi? Sedangkan saya mau makan
gak ada berasnya, atau mau uang sekolah anak-anak. Ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Pasti Tuhan menolong kita. Enggak tahu dengan jalan apa. Seperti kita berdua, ada hari ini itu karena Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa. Ya, saya boleh cerita yang dulu. Ya, saya boleh cerita yang dulu. Terima kasih ya. Dulu saya sama Opa itu boleh ya yang dulu Opa itu orang Belanda yang miskin. Kan kalau orang luar negeri, kalau biasanya orang Indonesia mau nikah sama orang luar negeri itu karena dia kaya. Opa dia nikah sama Oma banyak utangnya dia, banyak sekali ya. Tapi saya bilang kita sama-sama bayar, nanti Tuhan lunasi. Sama-sama kita bergandengan tangan ya. Kita berdua, setiap kali kita berdoa tiap bulan itu berkurang 1, besoknya bulan depan berkurang 1, sampai berapa lunasnya? 10 tahun. Terus lunas. Terus kita bersyukur sama Tuhan, pertolongan Tuhan semuanya. Sehingga kita dapat, terus kita bikin yang lain, usaha yang lain dan yang lain sebagainya. Dan kita juga dulu nggak punya rumah. Kita nggak punya rumah, tinggal sama mama papa. Terus kita berdoa, kita imani, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan rumah yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kita berdoa, kita punya iman seperti itu. Lalu benar Tuhan, berapa bulan kemudian ya, berapa bulan kemudian kita dikasih Tuhan si bidang tanah. Ya, dengan adanya mujizat yang daripada Tuhan, kita hanya udah dikasih tanah, nggak ada uang bangunnya. Itu yang saya bilang, kita semua rame-rame dengan anak-anak, dengan opa oma, kita bergandengan tangan di tanah itu. Kita bilang apa? Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan rumah yang begitu luar biasa, yang begitu mewah. Padahal uangnya itu belum ada untuk bangun rumah. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Saya bilang, kita bilang berdua, ya yang karena ikut ya banyak orang rame-rame itu nggak enak ya karena ya orang tua berbeda-beda ya. Ada yang dia baik, ada yang cerewet, ada yang kurang baik ya. Nah, saya mendapatkan yang kurang baik karena mama enggak begitu mengasihi saya. Cuman papa aja yang dulu ya yang mengasihi saya. Terus dengan jalan gitu kita diberi rumah yang tanah itu dibangun. Saya bilang gini, kita bangun seadanya aja. Kita tidur di bawah, makan di bawah, cuci piring semua di bawah. Apa yang Tuhan berikan buat kita berdua? Kita dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bukan yang di bawah, tapi Tuhan kasih pembangunan itu 3 lantai. Dengan semua dalam, semua isi rumahnya Tuhan penuhi. Amin. Itu kalau kita bersama Tuhan nggak ada yang mustahil. Kalau kita bersama Tuhan ada mujizat yang kita terima. Kalau kita bersama Tuhan ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian juga yang kuliah, semangat.
boleh di hadapan kita bagaimana untuk bulan depan, bagaimana untuk semester yang baru. Ingat, dekatlah sama Tuhan. Di situ ada pertolongan yang daripada Tuhan, ada mukjizat yang daripada Tuhan. Itu Tuhan sungguh luar biasa. Kita berdua diberikan anak-anak 4 perempuan, 95 anak laki-laki, semua baik, semua mengasihi kita, semua dia sayang sama kita, sehingga kita ada hari ini yang penuh sukacita. Jadi semuanya semangat ya. Kalau kita bersama Tuhan ada jalan keluar. Kalau ada sama Tuhan, kita benar dekat sama Tuhan, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Makanya saya bilang sama anak-anak, semua anak-anak youth, ada anak-anak semua, saya kalah. Belajar itu jangan menyerah, jangan bilang enggak bisa. Kalau kita belajar, kalau kita belum belajar, ya kita belum bisa. Tapi kalau kita belajar, kita mau, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Ya, saya tahu kenapa saya agak ini kalau dibilang saya nggak bisa, Oma, saya nggak bisa, bisa. Kenapa nggak bisa? Yang nggak bisa itu kita, tapi yang memisahkan kita siapa? Tuhan yang pisahkan kita. Oma ada di sini juga, Bu. Oma nggak mampu tanpa Tuhan. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan hidup kita. Yang penting kita apa? Melangkah maju ke depan, berserah kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir akan hidupmu kalau kita bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Itu. Saya juga lihat tadi Lince yang WM. Dia tadi situ, Oma tangan saya dingin, katanya saya deg-degan, saya takut. Saya bilang, Oma juga hari ini khotbah. Ya, kita jangan khawatir, jangan takut. Kita berdoa belum? Udah, kita serahin semua sama Tuhan. Pasti bukan kita yang berdiri di sini, tapi Tuhan yang berdiri di sini karena menyertai kita. Amin. Amin. Tuhan sungguh luar biasa. Jadi sekali lagi andalkan Dia dalam kehidupan kita semua. Apapun yang kita kerjakan, andalkan Dia dalam kehidupan kita. Saya selalu mengajarkan anak-anak saya, jangan pernah menyerah, jangan pernah khawatir. Mami begini, Mami jangan pernah khawatir. Karena Mami nanti kalau nanti orangnya bohongin kita, orangnya ini kita gimana? Jangan. Kamu udah doa belum? Udah. Kalau udah doa, kalau dia hendak berbuat nggak baik sama kita, Tuhan pasti kasih tahu kita. Roh Kudus pasti kasih tahu kita. Pasti itu kalau kita melangkah bersama Tuhan. Itu enak sekali jadi anak Tuhan, ya. Nggak, kalau orang-orang dunia yang seperti agama lain, ya toh, dia berdoa di depan patung dengan benar, dengan kesungguhan hati dia. Lah saya kan orang Chinese ya, dia bilang gini, kalau orang Chinese semakin berbuat baik semakin masuk surga. Terus saya bilang berbuat baik tapi dia lakukannya, misalnya kita berbuat baik masuk surga, nanti kita tolong ini tapi uangnya dari hasil korupsi, hasil judi. Ya kan sekarang banyak judi, apa itu ya, anak kita juga kena ya, tapi dia sekarang sudah sudah mengerti itu nggak baik. Itulah kalau judi biasanya, kalau orang yang suka judi biasanya orang itu serakah, mau hidupnya lebih baik lagi. Ntar dia dapat sedikit, itu iblis tuh pintar, dikasih menang, besok menang 3 kali, dia bisa jual rumahnya untuk
kalah judinya. Jadi jangan pernah kita main judi, itu bahaya sekali dalam kehidupan kita. Apa Denny? Judi online. Oh, itu nggak Makanya benar. boleh. Itu nggak baik ya Denny. Iya, Minum ya. sama alkohol nggak boleh. Iya. Doni, Denny kan enggak kan? Nggak pernah main judi online. Harus sayang Baca Mama. firman. Ya, baca firman ya. Itulah saya rasa firman saya sekali ini cukup agak sedikit pendek, tapi apa yang Oma sharingkan semuanya mengerti nggak? Hah? Amin. Mengerti nggak? Jadi kita nggak boleh apa? Kita nggak boleh terluka kalau orang Menyakiti. pinter Denny 100. Terus apa lagi? Yang orang lain yang pernah menyakiti kita, menghina kita, menipu, memanfaatkan kita atau merugikan kita. Kita harus ampuni dia. Benar-benar harus ampuni dia. Kalau kita bisa lakukan itu, berkat sedang menunggu kita. Amin. Amin. Itu. Jangan satu lagi, kesombongan. Itu sangat sekali yang Tuhan gak suka di dalam kehidupan kita. Kita harus jaga hati kita. Kita ada hari ini, kita ada ini semua, itu bukan punya kita. No, bukan punya kita. Yang punya Tuhan Yesus. Dia yang memberi kita. Nah, kita harus dekat sama yang memberi. Itu terus kita semakin diberkati Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau saya pengalaman saya, kalau 5 menit lagi ya, mungkin siapa Supardi belum telat, 9 kurang 10 ya. Kalau hidup kita, kalau yang saya lakukan dulu, saya tinggalnya dulu sekali waktu saya masih baru menikah, saya tinggal di rumah kontrakan. Saya tinggal di rumah kontrakan. Saya sayang sekali sama rumah itu. Gak ada barang sesuatu yang kotor di dalam rumah yang itu. Sebenarnya itu rumah kan kontrakan, bukan milik kita. Buat apa? Tapi Tuhan gak suka seperti itu. Saya rawat dia. Kalau toilet itu yang tadinya dia kasih saya kontrak itu kotor, dekil. Saya cari sesuatu. Kalau dulu saya mau beli postek itu gak mampu. Beras aja kadang-kadang saya beli sekilo gak ada uangnya. Saya sikat terus. Saya ada sabun apa sih, sampai itu kotoran itu hilang. Itu yang punya rumah itu sayang sekali sama saya. Dia ngerasa rumahnya itu dirawat. Tapi saya gak punya pikiran begitu. Saya pikir kalau itu Tuhan kasih, itu yang harus saya jaga. Itu yang saya lakukan. Lalu setelah saya mau kontrakannya selesai, dia gak kasih saya pergi. Gak apa-apa saya turunin harganya. Enggak, saya harus pergi. Kenapa pergi? Saya gak ada uang lagi untuk bayar. Saya harus pergi. Oh iya, dia bilang, kalau begitu jangan lupa di sini ada ibumu. Datanglah kalau ada waktu ke tempat saya. Baik Bu, saya bilang, saya keluar. Semakin itu, saya semakin bukan semakin meros, saya semakin dikasih kepercayaan rumah sama papa. Karena habis dibuat main judi ya toh, hilang. Semakin terus saya kenal Tuhan. Semakin saya kenal Tuhan, semakin saya diberkati Tuhan. Itu benar-benar saya semakin diberkati Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memberikan yang terbaik buat kita berdua.
saya bilang, saya terima kasih juga sama Tuhan. Tuhan berikan suami yang baik, anak-anak yang baik buat saya. Oh, setiap hari saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini. Bukan karena dia baik, dia sayang kita, nggak ada ribut. Ada. Cuman ributnya ya, saya bilang, kadang-kadang yang diomongin, ya jangan begini ya, nanti kamu ininya sakit, lehernya apa, terus dia nakal ya, masih lakukan juga. Ya saya marah sama opa. Kalau opa bilang, oh iya ya, saya salah katanya, saya ini. Tapi ya udah sebulan kemudian udah sembuh, dia miring lagi. Ya. Katanya tuh. Itulah suami istri saya lakukan. Kita suami istri bukan nggak ada masalah, ada, tapi masalah itu bukan membuat kita jauh, buat kita jatuh, tapi membuat kita semakin dekat sama dia. Saya takut sekali kalau dia sakit itu, saya takut. Saya lihat perutnya goyang enggak, terus saya lihat, oh masih goyang. Saya lihat lagi dadanya ada napas enggak, ada. Karena apa? Tuhan memberikan kita suami. Memang kadang-kadang suami itu bisa menjengkelkan kita, ya. Kadang-kadang suaminya itu nggak mau dengar omongan kita. Kadang-kadang suaminya ngeyel, ya toh, nggak mau dengerin, ya kan. Kalau saya itu kita harus nggak bisa merubah dia. Saya hanya bisa berdoa untuk merubah dia. Sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Ya, saya cuma berdoa, Tuhan 120 tahun ya. Terus suami saya bilang, saya gak mau 120 tahun. Kenapa? Ya nanti saya 120 kamu gak ada tinggalin saya. Oh iya ya. Lalu saya bilang, ya pokoknya kita berdua dikasih kesehatan umur yang panjang. Jadi saya gak ngomong umurnya lagi, karena apa yang Opa bilang benar juga. Ya saya 120, tapi kamu gak ada sama saya. Oh iya, saya bilang dikasih kesehatan umur yang panjang, diberikan anak-anak yang baik semuanya. Ya, terus saya juga punya satu. Maaf ya, saya baru hari ini suaranya enak. Bagus nggak suaranya Oma? Bagus, jelas ya. Oh jelas sekali, karena itu berkat Tuhan. Kemarin aja semalam aja masih menggonggong kafilah berlalu. Wah. Udah reaknya banyak. Saya bilang, Tuhan, saya bersyukur Tuhan keluarin reaknya semua. Tapi saya percaya besok dengan keluarnya reaknya itu, besok suara saya keras. Kemarin gak ada suaranya. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang masih muda, yang baru menikah, yang baru punya anak, sedang senangnya seperti Kenzo, ya. Saya percaya kalau kita andalkan Tuhan, penyertaan Tuhan, di situ ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Oh Bapa yang baik, kasih oleh Engkau Tuhan. Tuhan, lawat satu persatu Bapak jemaat El Shaddai ini Bapak untuk mereka mengutamakan Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih, hamba-Mu diam Bapak, tidak bicara lagi Bapak, hamba-Mu akan turun, tapi firman-Mu Bapak pada pagi hari ini melekat dalam kehidupan jemaat semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas semua kasih-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih kepada Oma yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Saya takut batuk. Apa saya? Biasanya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kembali menguatkan kami Tuhan. Untuk kami terus berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami mengandalkan Engkau di setiap langkah hidup kami Tuhan. Untuk hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati kami Tuhan, berapa yang harus kami bawa untuk kami berikan persembahan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan, biarlah Engkau yang melayakkan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, kiranya persembahan ini juga bisa dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian pekerja Kristus yang mulia. Saatnya kita akan melihat Bapak Jemaat. Hari Jumat tanggal 20 Juni 2025, ibadah komsel pukul 17.00 di tempat Ibu Nati, WL-nya Ibu Gunari, firman Tuhannya Ibu Juwarni. Sabtu 21 Juni, doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Petugas Minggu, ibadah raya di gereja jam 7:30 pagi. WL-nya Kak Wahyu, singlenya Ibu Juwarni, Kak Natasha, dan Kak Okta. Pemain musiknya untuk keyboard Kak Tata, drum Kak Aga, gitar Kak Rian, bass Kak Rahul. Kantong persembahan Ibu Karmina. Petugas LCD Kak Lince. Pelayan sekolah minggunya Ibu Nati. Doa syafaat Kak Rahul. Mungkin ada pengumuman tambahan. Untuk doa syafaat saya minta dengan kasih kepada Kak Jeko.
Mari kita berdoa. Bapa yang amat penting, Bapa yang berada di atas kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, dan kami akan menyiapkan hati kami Tuhan untuk doa sahabat pada hari ini Tuhan, dan kami juga berterima kasih pada Engkau Tuhan yang telah memakai Oma Angel untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar dibiarkanlah firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat GSD PDIL Salihun Tuhan, dan Engkau urapi setiap dari kami Tuhan, setiap masing-masing dari kami Tuhan. Engkau berikan kami berkat yang melimpah daripada Engkau Tuhan. Engkau sembuhkan setiap sakit penyakit yang dekat daripada Engkau Tuhan, dan biarkanlah semua masalah-masalah yang ada di setiap kehidupan jemaat-jemaat ini Engkau sirnakan semua dalam kawasan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar Oma Angel Tuhan. Kami berdoa untuk Oma Angel beserta dengan Opa, untuk setiap kesehatan dia, untuk setiap pekerjaan yang dia lakukan, untuk setiap pelayanannya di tempat ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keluarga besarnya dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau urapi mereka, Engkau berkati mereka lebih dan lebih lagi Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau urapi Bapak Presiden Prabowo dan juga wakilnya Gibran beserta dengan jajaran-jajarannya Tuhan. Engkau urapi mereka Tuhan, dan kuasa-Mu Tuhan. Biarkanlah proyek-proyek yang akan mereka lakukan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarkanlah untuk memajukan negara ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa mereka apa yang mereka lakukan Tuhan, itu semua untuk kemakmuran rakyat negara ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama bisa kita katakan amin. Mari kita berdoa yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kami mari pakai Bapa yang baik, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau kesehatanmu. Tuhan memberkati engkau pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau kuliahmu. Tuhan memberkati engkau sekolahmu. Tuhan memberkati hasil ternakmu. Tuhan memberkati hasil kebunmu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kita telah menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.